Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bersama Ngawian. Saya sebagai perwakilan kelompok dari PT Hyper Commerce. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan implementasi modul PPH 21, yaitu modul custom, mulai dari skenario-nya, lalu bagaimana flowchart-nya, dan juga proses list-nya, serta bagaimana proses pengembangan modul custom-nya, dan terakhir bagaimana implementasi modul PPH 21 ini ke UDU yang telah kita kembangkan sebelumnya. Jadi modul ekstra ini emang dirancang untuk perusahaan dalam melakukan perhitungan serta pencatatan untuk gaji karyawan. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengenerate PPH 21 ini secara otomatis. Jadi di sini skenario yang kita kembangkan adalah skenario pembebanan pada gaji karyawan. Jadi harapannya nantinya setelah membuat model custom ini, nantinya di salary structure-nya itu akan langsung tergenerate ya PPH 21 dan juga tidak lupa untuk BPJS-nya juga. Ini untuk flowchart-nya sendiri. Lalu ini untuk proses listnya. Jadi untuk flowchart-nya sendiri, di sini manajer akan mengakses modul payroll dan juga akan mengakses salary structure. Lalu juga akan menambahkan ya PPH 21 dalam structure, dan nantinya akan memilih employee dengan kontrak aktif. Lalu nantinya akan langsung tergenerate di payslip-nya gitu. Itu mungkin untuk flowchart-nya. Ini untuk proses list-nya, ini kurang lebih hanya penjelasan detail saja dari flowchart-nya. Dan kita langsung lanjut ke bagian bagaimana pengembangan modul payroll ini ya. Jadi untuk pengembangan modul payroll ini kita bisa melakukannya itu dengan cara kita nggak buat strukturnya dulu ya, mulai strukturnya. Di sini ada controllernya, lalu ada data. Di sini data ini dipakai untuk mendefinisikan gitu ya data-data yang ingin dipakai ya. Misalkan di sini ada model HR PTKP. Jadi di sini ada jenis ini, ada TK/0 dengan tahun segini gitu ya. Jadi di sini ada template data yang akan dipakai pada perhitungan nantinya gitu. Di sini juga ada PPH 21 rate gitu. Mulai dari nilai rate-nya, NPWP rate-nya, nomor NPWP rate-nya. Lalu di sini juga ada sebuah record ya, yaitu untuk menghitung salary slip-nya. Jadi di sini kita memakai yang namanya Python compute ya. Jadi di sini kita sesuaikan aja rumusnya. Lalu di sini juga ada untuk menghitung PPH 21-nya pada payslip. Di sini saya menggunakan kategori ID itu dari HR Payroll Community. Lalu di sini ini juga dihitung berdasarkan Python compute ya. Jadi di sini kita mendefinisikan sebuah rumus dengan sintaks Python. Di sini juga ada demo. Jadi di sini demo ini bawaan aja dari ketika kita bikin scaffold ya, Lalu di sini ada model juga. Jadi di sini ada model itu ada red.py ya, red.py. Terus juga ada models. Ini juga bawaan dari scaffoldnya. Lalu ada kelas PTKP. Lalu juga ada payslip. Jadi di sini payslip ini kita mendefinisikan model untuk apa ya? Untuk ketika pembuatan gaji dari karyawannya ya. Jadi mulai dari compute PPH 21-nya, terus mendapatkan nilai PKP-nya, nilai pajaknya dan sebagainya. Ini kita juga memanfaatkan yang namanya SQL query ya. SQL query gitu. Ini untuk HR employee-nya. Di sini kita untuk menghitung PTKP-nya ya. Kita ngelihat dari jumlah tanggungannya, terus juga gendernya apa, terus juga marital statusnya itu gimana, apakah married, single, dan lain-lain ya. Ini untuk HR employee, dan semua model yang kita definisikan tadi itu harus masuk ke init.py. Jadi supaya kode itu terbaca ya. Lalu juga ada security access. Di sini kita mendefinisikan security-nya nanti gimana, siapa yang bisa akses. Ini juga mendefinisikan kalau misalkan nggak ada, menunya bisa saja nggak terbuat gitu ya, atau tidak akan terlihat. Di sini ada views. Jadi di sini kita merancang sebuah view ya untuk mengisi misalkan di sini untuk ngebikin form PTKP gitu ya. Lalu ada untuk membuat menu. Jadi di sini kita membuat menunya itu di bagian HR ya, di bagian HR, di bagian configuration.
Itu untuk PTKP-nya. Jadi misalkan kalau misalnya dicontohkan itu ada di bagian employee, lalu ada di bagian configuration di sini ya, ada PTKP. Oke, terus juga ada red views. Oke, di sini juga parentnya itu dari HR payroll community. Jadi kita ngambilnya itu dari payroll, lalu masuk ke bagian configuration gitu ya di Red PPA 21. Oke, itu untuk ini juga ya, ada view form, ada view tree. Ini bagian dari views dari Red PPH 21 ya. Ini bawaan dari scaffoldnya. Ini pun juga sama. Oke, terus kita juga akan mendefiniasikan manifestnya. Di sini kan bisa menulis kayak name-nya ini apa, summary-nya apa, description-nya apa. Tentunya untuk penulisan sendiri dari perusahaan saya sendiri yaitu PT Commerce, lalu juga websitenya apa. Dimana di sini dependensi dari modul ini tuh mulai dari base, lalu ada HR dan juga tentunya payroll community, karena tujuan utamanya tuh untuk mengenerate payroll ya gitu. Dan kita jangan lupa juga men-set datanya ya, terutama untuk bagian security, lalu juga perlu datanya, dan juga jangan lupa untuk views-nya gitu ya, untuk bisa terlihat gitu. Jadi nanti, dan kita jangan lupa untuk men-set application sama dengan true gitu ya. Jadi nantinya bisa terlihat di bagian apps gitu. Ketika di sini ada filter apps, kita bisa ngecek ya. Kita bisa ngecek ininya ya, aplikasinya gitu, modulnya sorry. Oke, itu mungkin untuk sedikit sneak peek mengenai pengembangan kode gitu ya. Sekarang gimana kita cara ngetesnya? Oke, untuk cara ngetesnya sendiri saya udah menyiapkan. Oke, jadi untuk modul custom ini terutama untuk skenario penggunaan PPH pada gaji karyawan ya. Oke, pertama itu kita harus make sure dulu kita sudah mengkonfigurasi salary structure-nya gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya belum ada kan bisa ngebuat sebuah salary structure. Misalkan di sini kita udah bikin bawaan dari UDU-nya, itu namanya base for new structure ya. Jadi ini base dari salary structure. Jadi kalau misalkan secara default itu ada basic salary, ada gross, terus ada insurance amount, net salary. Nah di sini kalau misalkan kita lihat ya, di sini BPJS Ketenagakerjaan JHT dan juga BP21 ini tergenerate berdasarkan dari data yang sudah kita definisikan di modul custom gitu ya. Misalkan di sini ya. Nah ini BPJS Ketenagakerjaan HT dan juga BP21 ya. Ini sudah tergenerate dari datanya gitu. Jadi kita bisa langsung add a line. Kalau misalnya belum ada ya, add a line lalu kita pilih gitu ya untuk salary rules-nya gitu. Oke, setelah itu setelah kita menambahkan ke salary structure ya, di sini mungkin saya langsung contohkan sebagai administrator aja. Jadi kita akan pilih ya employee yang bersangkutan yang kita ingin membuat kontraknya. Jadi sebelum kita mengenerate itu kita harus make sure juga kontraknya itu sudah aktif dan sudah running gitu. Oke, ini sudah tergenerate sebenarnya, sudah ada ya. Jadi kalau misalkan belum ada kan bisa create aja kontraknya. Lalu kalian di sini bisa menulis ya kontrak referensi apa gitu ya. Lalu employee-nya siapa, start date-nya siapa, kapan, end date-nya kapan, terus juga misalkan salary structure-nya sini ada employee, worker. Lalu juga di sini bisa kalian working schedule-nya monthly atau apa gitu ya. Ini akan terjadi secara otomatis ya. Employee kategori kalian bisa pilih juga. Salary structure-nya ya kalian pilih base for new structure ya, yang sudah kita tambahkan salary rules-nya sebelumnya. Lalu di sini contract type-nya kalian juga bisa pilih. Dan ya di sini ada salary information, kalian juga kasih juga ya gaji pokoknya berapa gitu. Dari sini kalian juga bisa mengisi salary jurnalnya ya. Oke, setelah itu mungkin saya kasih contoh yang sudah terbuat ya. Oke, jadi ketika membuat itu kalian harus make sure sudah menekan ke tombol running ya. Jadi di sini untuk men-set bahwa kontrak ini tuh sedang running dan sedang aktif gitu. Oke, ini contoh yang sudah jadi ya. Oke, selanjutnya adalah setelah kita ngebuat yang namanya kontrak ya, kita sini bisa masuk ke bagian employee-nya lagi.
Singkat cerita, skenario ini kita akan membuat yang namanya payslip untuk employee ini ya. Gimana caranya? Di sini kalian bisa create, klik new aja. Misalkan di sini for Oktober gitu ya. Sorry, for Oktober, Desember, November, misalnya November, Januari ya, dan pokoknya akan diisi aja. Lalu nantinya di sini kan bisa ngeklik namanya compute sheet gitu ya. Di compute sheet ini nantinya nilai dari PPH dan juga BPJS itu akan terisi secara otomatis gitu ya. Tuh. Oke. Misalkan kayak kasih contoh untuk yang dulu aja sudah terjadi ya. Nah di sini kita bisa ngelihat ya untuk BPJS dan juga PPH-nya itu udah tergenerate gitu ya secara otomatis, dan nantinya setelah kalian sudah mengisi kalian bisa langsung klik confirm aja untuk make sure payslip ini sudah done gitu, untuk mengubah statusnya dari draft menjadi done. Oke. Mungkin itu untuk penjelasan dari model custom mulai dari skenario-nya, mulai dari flow, process list, dan juga bagaimana cara pengembangan pada code-nya, dan juga bagaimana cara melakukan implementasi untuk payslip ini ya, sehingga nantinya akan tergenerate salary rules untuk BPJS serta PPH 21. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kesalahan kata. Terima kasih.